Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep tentang master location di WMS. Jadi WMS ini mengenal beberapa struktur untuk pencatatan inventory. Kalau normalnya software inventory biasa hanya mencatatkan di level warehouse ya, atau gudang. Oh, stoknya di gudang ini ada sekian, kita bisa tahu. Tetapi di WMS ini baca dan menyimpan data lebih detail. Salah satunya adalah level location. Jadi location ini merupakan anak dari warehouse. Jadi kita bisa melihat dalam satu warehouse itu ada berapa location. Contohnya misalkan di sini kita lihat di chartnya location heat map ini ya. Ini saya pilih salah satu gudang yaitu warehouse 3. Saya pilih warehouse 3. Nah, di sini akan muncul datanya location yang ada di warehouse 3. Kita punya location rak A, rak B, rak C, seperti itu. Nah, setiap rak punya B atau kolomnya 1, 2, 3 sampai 10. Ini contohnya. Di location heatmap ini menunjukkan bahwa di rak A kolom 1 ini sudah ada occurrence sebanyak 16 dari semua pekerjaan yang ada di warehouse. Artinya apa? Jika teman-teman mempunyai peta lokasi seperti ini, kita bisa tahu lokasi atau titik mana yang paling sering ada aktivitasnya. Akan membantu untuk menganalisa transport. Itu tujuannya. Nah, untuk itu kita perlu membuat yang namanya master location. Kita masuk ke menu WMS, kemudian ada master dan ada location. Di sini kita buka master location-nya. Ini contoh location yang sudah ada. Ada nama location-nya, dia ikut di warehouse mana. Jika teman-teman punya multiple warehouse, maka nanti kita bisa pilih. Nah, di sini ada location kategori. Location kategori itu apa? Kita membaginya di WMS seperti ini. Location kategori. Kita lihat. Jadi ada location yang digunakan untuk yang pertama di inbound, kemudian ada juga untuk di storage, ada juga nanti kita bisa kalau memakai pick and drop kita bisa pilih location dropnya, kemudian lokasi untuk return, untuk rework, kemudian ada transit out. Nah, nanti masing-masing akan kita pelajari bersama di setiap transaksi yang terkait. Kita balik ke location lagi tadi. Nah, kemudian ada juga type. Type ini apa? Type ini menunjukkan atau menggambarkan jenis lokasi simpannya. Nah, location ini bisa berupa bin atau rack gitu ya. Ini contohnya jika teman-teman di gudang mempunyai tempat penyimpanan yang hanya berupa floor stack atau block stack, maka bisa pilih yang ini. Kemudian jika teman-teman menggunakan rak selektif, bisa pilih yang ini. Drive in, double dip. Ada banyak pilihan. Kemudian kita juga bisa membagi berdasarkan zona. Kita mempunyai pembagian location zone. Misalkan zona 1, zona 2. Zona 1 nanti kita mau pakai buat produk yang brand tertentu atau jenis tertentu, kita bisa atur di sana. Nah, kemudian ini untuk detailnya kita juga akan membagi menjadi rak, B, level, position, dan lain-lain. Cara menambahkan location cukup mudah. Jika teman-teman ingin menambahkan location single, satu location aja, maka masuk ke tombol action ini, kemudian add new. Nah, di sini diisikan warehouse-nya mana, location kategorinya apa tadi, dia tipenya apa, zonanya masuk mana. Nah, yang penting adalah kapasitas. Kapasitas ini akan menentukan nanti waktu terjadi movement barang. Jika kapasitasnya sudah penuh, maka tidak akan diisi lagi di tempat itu. Kita bisa menggunakan kapasitas ini dalam beberapa satuan sesuai kebutuhan. Normalnya kami menyarankan menggunakan LPN yang paling simpel ya. Tetapi jika di database
inventornya sudah bisa mengakomodir dimensi atau berat, itu akan lebih baik. Kita bisa lebih akurat untuk tempat penyimpanan, kapasitasnya seperti apa. Nah, kemudian ini ada fitur generate nama otomatis. Jika iya, maka akan berdasarkan isian ini, namanya akan terbentuk secara otomatis. Tapi jika tidak, maka teman-teman harus mengisikan di sini namanya apa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada istilah smaller location. Ini dipakai nanti untuk jika WMS teman-teman disetting menggunakan konsep replenishment. Kami support replenishment. Nah, replenishment ini barang yang pengambilan yang tidak utuh atau eceran akan diambilkan dari smaller location ini. Itu konsep replenishment. Kemudian koordinat ini adalah future plan, jadi nanti kedepannya akan dihitung menggunakan jarak terdekat untuk pengambilan dan penyimpanan barangnya. Nah, kemudian default location ini dipakai biasanya untuk contohnya misalkan di lokasi inbound, gate receivingnya di gudang A, defaultnya mana? Oh ya, ini diisikan di sini. Jika dia default, maka dia akan update itu menjadi default location. Di dalam satu gudang kita hanya boleh mempunyai satu default location untuk lokasi kategori tertentu. Jadi inbound 1, outbound 1, storage 1, rework 1 dan seterusnya. Begitu. Cara kedua, kita bisa menambahkan lewat fitur generate. Ini ada tombol generate location. Kalau kita klik, maka kita bisa mengenerate location. Kita mau mengenerate location di gudang 3 contohnya. Kita akan mengenerate untuk storage. Kemudian tipenya kita coba pakai selective rak, misalkan kita zonanya tidak isi, boleh karena ini tidak ada requirement-nya. Kapasitasnya kita isi 1 LPN untuk satu palet positionnya. Nah, kemudian kita akan mengisikan tadi rak D. Jadi di sini contohnya kan saya baru punya rak A sampai C ya. Kita akan buat rak D, kemudian kolomnya atau B-nya mengikuti ini, berarti gudangnya ceritanya punya 10 kolom ke belakang. Kita akan isikan 10. Jadi 01 sampai 10 artinya akan mengenerate seperti ini. Nomor 1 sampai dengan 10 ada petunjuknya di bawah sini. Kalau teman-teman hanya isikan 10, maka hanya 1B aja yang di-generate. 10, B10. 1 sampai 10. Nah, kemudian level ini adalah ketinggiannya. Ketinggiannya kita pakai 4, misalkan 1 sampai 4 sama caranya. Kemudian positionnya kita mau pakai 2 palet kanan dan kiri. Nah, setelah ini terbentuk, maka kita akan save. Oke. Nah, setelah di save, maka di sini akan muncul location dengan rak D di sini ya. Jadi kita sudah punya rak D. Kalau kita refresh di dashboardnya ini, nanti di sini akan muncul. Kita coba refresh. Nah, kita punya rak D. Oke. Itu caranya untuk membuat master location baru. Master location baru ini nanti fungsinya akan menjadi tempat penyimpanan barang untuk masing-masing transaksi. Nah, yang perlu adalah nanti juga location ini kita perlu cetak ya, ada print location di sini sama caranya untuk mencetak, kita pilih dulu, kemudian kita print. Nah, di sini akan ditempelkan di location sesuai dengan nama ini. Karena WMS membutuhkan validasi akan scan LPN dan scan location. Oleh karena itu, semua ini harus ditempelkan. Demikian teman-teman penjelasan tentang master location di WMS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.